Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa ini? Pagi ya. Semangat pagi, semangat welcome to Monday. Ya betul, welcome to Monday. Money Day. Nah, selamat datang lagi di hari untuk buat duit. Siapa yang sudah ready pada sesi kali ini untuk terus buat duit ya, yang ya terus bikin cuan lah ya. Saya sudah ready untuk buat cuan lagi di dalam perjalanan hidup Anda kira-kira. Coba kalau ready coba komen I'm ready today. Nah, gitulah, harus ada energi brother. Ayo. Ya, saya tidak perlu memberikan semangat lah. Saya bukan motivator saya katakan, tetapi bagi saya adalah ketika hari Senin ini adalah hari yang penuh dengan kesyukuran karena alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana oleh nusur. Jazakallah pada Anda Pak Anto Ahmad ya, yang telah memberikan tanda bintang di pagi hari ini. Barakallah Pak. Ini adalah something yang luar biasa saya katakan. Oke. Dan pada Anda yang bertanda bintang, yang share video ini jangan lupa bayarannya adalah share video ini. Nah itu dia tuh bayaran dengan katakan. Kalau setiap pagi you berikan bayaran ini ya, give something ya, untuk kenapa saya minta you share, sebab saya pengen nanti ilmu bermanfaat ini lebih banyak lagi orang yang akan paham, lebih banyak lagi orang yang tahu, yang akan membantu hidup mereka. Coba karena alhamdulillah ya, hampir 2 tahun terakhir ini saya konsisten buat sarapan nota ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 20.000 orang ya yang hari di kelas kita ya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih pada Anda yang sudah berpartisipasi ya, untuk terlibat di dalam dunia pasar modal ini saya katakan. Nah itu dia. Nah, gimana cara bikin akun RDN? Nah, masuk dalam kelas. Insya Allah pada pekan ini besok malam kita ada kelas gratis spesial untuk Anda ini yang belum sempat ikut kelas, yang belum tahu itu kelas itu apa yang saya coba ajarkan di Life Academy contoh begitu. Bagi yang belum kenal dengan saya, kenalkan saya Deka Putra, CEO Fund Life Academy. Kepakaran saya membantu Anda untuk meningkatkan income 3-10 kali lipat dalam waktu 6-1 tahun ke depan, okay, melalui pasar modal saham syariah dan melalui digital internet marketing, ya, secara aman, mudah, legal, halal dan barokah dengan hanya menggunakan handphone Anda yang ada di tangan. Bahasa mudahnya, ya, kalau itu lu complicated menghafal tadi, bahasa mudahnya adalah yopo caranya buat duit halal melalui handphone. You pegang aja handphone, ketik, tekan tombol, kan suka tekan tombol itu. Nah sekarang you tekan tombol tadi, tekan satu tombol, masuk ke rekening. Tekan lagi, masuk rekening. Tekan lagi, masuk rekening. Dia itu halal. Jadi you jadikan ini sebagai mesin ATM lah. Walaupun selama ini sudah punya ATM di situ, masa kalau kosong bahaya juga. Ya. Saya tadi malam baru diskusi dengan beberapa orang yang dekat erat dengan kita, okay? Dan salah satu murid saya lah, dia dengan teman-temannya, dia mau belajar tentang bisnis, bagaimana cara mengembangkan bisnis. Ya. Saya mengatakan satu dengan dia adalah bisnis itu tergantung dengan energi. Nah, itu dengan dia. Artinya apa kok kata dia? Saya mengatakan adalah tergantung dengan energi yang Anda miliki hari ini. Nah, contoh begitu. Pertanyaan cuma satu saya tanya dengan dia adalah, kalau ada level 0 sampai 10 kira-kira, okay, di mana level energi Anda hari ini? Nah, pada malam hari, tadi malam maksudnya gitu. Nah, pada bingung, berapa ya? Nah, itu dia. Bertanya-tanya. Jadi kalau menjawab hal yang simpel aja belum mampu, jangan pernah berharap dia akan dapat yang besar. Oke, nah karena itu saya akan pada pagi hari ini coba akan share dengan Anda tentang 5 indikator. Nah ini dia 5 indikator ataupun 5 cara ya saya katakan ada 5 cara, okay, atau 5 penyebab 5 penyebab kesulitan seorang mencapai target 10 juta per bulan dalam waktu 1 tahun menjalankan bisnis dan investasi. Jadi Anda bayangin, padahal saya kata, kalau mentor saya sudah mengatakan 3 tahun pertama Anda jalankan bisnis atau investasi, kata beliau, itu minimal target 1 miliar. Tapi saya katakan adalah bagaimana kita mulai dengan 10 juta aja dulu.
Dan apa saja kira-kira penyebab sulitnya seseorang, oke? Apa sih? Kenapa sulit amat sih mencapai 10 juta pertama Anda? Yang itu akan menjadi sebuah passive income yang akan rutin jalan, contoh gitu. Dengan hanya duduk di rumah, pegang handphone. What is problem? Nah, ini dia. Ada 5. Siapa ready pada pagi hari ini? Ya, kalau you ready, sekali saya mengatakan, ya, sebelum saya share dengan Anda tentang 5 penyebab ini. Karena dalam bahasa mudah, ya, tadi malam saya juga cerita dengan mereka, oke, dengan murid-murid saya lah, yang saya katakan adalah dia ingin kejumpa, ya, saya katakan, dan karena waktu juga terbatas, saya bicara paling cuma 30 menit ya kurang lebih, oke. Yang lain saya banyak mendengar, dan keluhan mereka adalah ada buat bisnis 10 tahun, setiap bulan masih dapat omset 10 juta. Oke, pernah dapat 45 juta, sekarang turun, kata beliau, sebelum pandemi. Nah, sekarang turun. Ada juga yang sudah pernah tembus angka 1 miliar, nah, sekarang akhirnya rata-rata sebulan cuma dapat 1 juta, 3 juta. Jadi anjloknya itu gila sekali, saya katakan. Oke. Di satu sisi saya katakan, apa sih masalahnya? Ini dia, saya buka dan mereka ada 5. Ada 5 penyebab sebenarnya Pak Ibu. Kenapa seorang dalam menjalankan aktivitas bisnis atau dalam menjalankan aktivitas investasi barangkali, oke? Untuk contoh kalau investasi mengatakan adalah kan kita punya target adalah bagaimana mencapai nama passive income, oke? Itu at least 10 juta per bulan. Itu sebenarnya 10 juta aja per bulan. Yang passive income ini adalah bahasa mudanya, you nggak ngapa-ngapain. Jadi bahasa muda gini, you tidur aja di rumah, uang tak mengalir setiap bulan tanpa you berbuat apapun juga. Nah, kalau saya bicara bab seperti ini, nanti biasa ada ustadz besar, oh boleh tak seperti itu, kan dapat uang harus kerja keras, nah, contoh begitu. Nah, itu dia. Oke, terus kerja keras, nggak mungkin cuma tidur manis cuma bisa dapat, contoh begitu. Nah, ini yang akan saya buka dengan Anda. Apa saja 5 penyebab atau penyakit yang menyebabkan orang tidak mencapai itu? Yang pertama, siapa sudah ready ini? Siapa sudah ready pada pagi hari ini dengan energi yang luar biasa? Saya mengatakan kalau you ready, coba you komen ready dulu di situ. Kemudian you share video ini, ya. Bila perlu kayak berbaik hati, saya mengatakan you kasih tanda bintang dulu di situ misalnya, oke? Itu kata kunci sengatan Anda. Sebab semakin banyak Anda berbagi, semakin Anda sharing, Anda teks kawan-kawan Anda, ya. Itu aja kok bayaran pada pagi hari ini, ya, dengan saya. Itu saya sharingkan something yang luar biasa, saya katakan, yang kalau you cari, belum tentu banyak para multimiliarder di luar sana yang dia setiap pagi untuk sharing begini Pak Ibu. Ditanyalah dengan dia. Ya. Kalau you temui, saya mengatakan, nah, kirim salam dengan dia. Dari saya. Nah, kirim salam. Nah, itu dia. Karena memang tidak mudah. Buat aktivitas seperti ini setiap pagi konsisten itu tidak mudah sangat. Dan berbagi pula lagi itu. Ya, gratis pula lagi itu. Jazakallah. Ya. Pada yang sudah memberikan tanda bintang lagi nih. Kepada Pak Sidik Murti Hanggono. Jazakallah Pak. Nah, barakallah. Atas nilai bintang yang diberikannya. Barakallah, sudakan. Semoga Allah mudahkan. Oke. Nah, kepada Anda juga begitu. Ya. Saya mengatakan sebab gimana ya? Ini hari Senin Pak Ibu, money day. Kalau satu minggu ke depan ini, you tidak bisa bikin cuan, you tidak bisa buat income rutin, ya. Ada yang salah lah saya mengatakan. Kayak murid-murid kita, alhamdulillah hari ini dia you bayangin coba, ya setiap hari rata-rata minimum mereka buat 100.000. Jazakallah lagi pada yang udah berikan juga ini kepada Mas Dahniar Syarifuddin. Nah, jazakallah Pak. Dalam ada bintang juga. Nah, ini semakin banyak memberikan sampai setiap tidak bisa menyebut satu persatu. Ada lagi yang memberikan. Wah, Nur Fitriani Waiteo. Jazakallah Mbak Nur yang telah memberikan tanda bintang juga. Jazakallah pada Anda yang telah memberikan kontribusi, ya, pada pagi hari. Dan jangan lupa share. Kalau tidak beri tanda bintang, minimal you share aja deh. User cukup bagus sudah saya mengatakan. User itu udah the best sebenarnya. The best give you pada pagi hari ini. You beri aja saya mengatakan, orang akan banyak. Kalau you share di video you, ya, di Facebook Anda sendiri, orang sedang melihat, dia sedang pusing hari ini. Membantu dia nggak? Kalau you bisa bantu orang lain dalam hidup, bisa mengatakan dengan sebuah ilmu adalah rezeki sebenarnya. Terinspirasi hidupnya dia,
berubah hidupnya dia, saya mengatakan. Karena you share video-video itu tadi yang kami berikan gitu. Dan saya memang membebaskan siapapun juga untuk share video yang kami buat seperti ini setiap live pagi, contoh begitu. Tidak perlu you tag kawan-kawan ini. Why saya mengatakan? Karena kita ingin membantu lebih banyak lagi orang. Target saya tahun ini adalah bagaimana saya membantu 150.000 orang mengenal dunia pasar modal saham syariah. Mudah buat duit setiap bulan. Minimal saya mengatakan bisa buat 10 juta aja setiap bulan. Dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan itu 10 juta tadi adalah hanya menggunakan handphonenya di rumah. You tidak perlu lagi keluar rumah, pergi pagi pulang petang, contoh begitu. Ya, berkeringat, macet-macet, contoh begitu. Ini bukan lagi zaman kolobendo, zaman batu. Zaman sekarang adalah bagaimana you dengan dunia digital, ya. Dengan handphone yang ada di rumah, you pegang setiap hari. Daripada cuma nonton telenovela, nonton drama Korea, drakor, contoh begitu. Oke? Kenapa tidak gunakan, saya mengatakan, handphone itu tadi sebagai media untuk buat duit. Nah, ini contohnya. Oke. Tapi sebelum kita bicara tentang hari ini adalah 5 penyebab. Ya, kenapa orang tidak mampu buat. Yang pertama, penyebab pertama adalah saya mengatakan, yaitu ada something blocking di dalam otaknya mereka. Itu penyebab pertama. Ya. Ada penghalang dalam dirinya dia bahwa dia tidak yakin bisa mendapatkan itu. Ini penyebab pertama sebenarnya. Dia sudah di dalam alam sadarnya, ia bisa tak? Contoh begitu. Mungkinkah cuma punya handphone bisa dapat duit? Apa sih caranya? Nggak masuk akal. Tuh. Jadi sudah ada penghalang dulu. Rejection. Ketika saya bicara, ya, saya katakan Anda, tentang bagaimana cara mencapai 10 juta, contoh begitu. Saya bisa bicara miliaran deh, walaupun murid kita alhamdulillah hari ini 3 bulan aja tembus 1 miliar. Ya, dalam waktu 6 bulan dia sudah hampir 3M sekarang ini, saya katakan Anda, barakallah, Bapak Maulana itu. Oke. Kita nggak usah bicara itu dulu deh. Kita bicara yang mampu you handle. Ya. Yang simple aja lah. Karena bagi saya 10 juta bukan sesuatu yang banyak-banyak amat, saya katakan. Oke. Tetapi mencapai angka itu saja, apalagi passive income, saya mengatakan, masih banyak yang saya temui hari ini Pak Ibu. Terlalu sulit mencapai angka itu. Apa sih masalah you sebenarnya? Coba tanya. What is your problem? Ini yang saya akan buka pada pagi hari ini Pak Ibu sebenarnya. Dan penyebab pertama saya mengatakan adalah dia tidak yakin, dia tidak percaya bahwa dia mampu. Itu bahasa mudah saya mengatakan dengan you. Dia tidak yakin dengan dirinya bahwa dia bisa sebenarnya. Sebab ada something penghalang. Jadi sebelum dia memulai melangkah tadi, dia sudah nggak mungkin. Jadi baru dengar omongan saya misalnya 10 juta per bulan. Nah, ada sebagian orang yang saya tahu, alah 10 juta kecil, ada juga yang begitu pemikirannya. Oke. Yang bagi saya bicara adalah kepada mereka yang hari ini. Ya kalau you hari ini sudah tembus misalnya 10 juta, 30 juta, 100 juta per bulan, saya ucapkan selamat barakallah. Ya. Semoga zakat you tidak berhenti. Tapi pada pagi hari ini saya khusus bicara kepada mereka. Ya, yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun buat bisnis entah apa yang dibuat dengan dia, kerja entah apa dikerjakan dengan dia, saya nggak tahu yang dikerjakan selama ini, yang dia merasa katanya sibuk amat itu. Kalau ditemui, kalau you lihat, coba ada nggak kira-kira seseorang di samping Anda hari ini atau di sekitar Anda, ya coba ada cari orang sekitar Anda tadi hari, coba ada lihat kiri kanan Anda, depan belakang, ada nggak yang seseorang tuh tadi dia setiap hari pergi siang sore malam, ya entah apa dikerjakan dengan dia, tapi tembus 10 juta per bulan aja sulit. Pada standar minimal sebenarnya. Standar minimal tahu. Hidup di Indonesia ini hari ini. Kalau you bisa nembus standar minimal saja, ibarat sebuah garis. Ya. Sebab kalau di bawah itu beberapa lembaga rilis mengatakan memang masuk kepada level kemiskinan lah, saya mengatakan. Ya. Kasihan sebenarnya. Standar minimal 10 juta lah saya mengatakan. Ya, pada level ini ya at least saya mengatakan adalah untuk survive sudah oke lah. Tidak ada beban-beban amat kira-kira contoh begitu. Dipaham ini Pak Ibu? Kedepan coba share video ini dulu pada pagi hari ini karena penting bagi saya bicara dengan Anda. Sebab terima kasih jazakallah Pak Nazifan yang telah tanda bintang juga. Ya, betul namanya Nazifan ya. Nazifwan, oke, Nazifwan, sorry. Ya, jazakallah Pak.
Siapapun Anda bintang bintang, saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Oke? Itu yang pertama. Dia tidak percaya bahwa dia mampu mencapai itu. Ada limited belief. Itu dia. Ada limited belief. Rasa percaya yang terbatas pada diri seseorang. Sebelum dia bicara, saya belum lagi bicara yang lain ya. Ini pada level pertama dulu. Ya. Ini yang tadi malam saya diskusi saya sampaikan kepada murid saya. Ya, dia mau belajar, dia duduk. Saya kata dengan mereka, you duduk dengan saya itu. Nilainya mahal tahu tak gitu kan dengan dia. Karena saya nggak membuang waktu masalahnya. Kalau you mau straightforward, ingin cepat merubah hidup, saya katakan, coba you rilis dulu. You coba you checklist dulu bahasa muda saya. You checklist apa kira-kira penghalang hidup you selama ini. Ya. Kenapa tidak mencapai angka itu dulu? Yang first time saya katakan adalah you sebenarnya tidak percaya bahwa you mencapai itu. Oh saya percaya kok Pak. Ada yang ngomong gitu. Saya percaya kok Pak. You hanya ngomong percaya di depan saya. Kalau you percaya, saya mengatakan, sudah 10 tahun yang lalu you percaya bahwa you mampu sebenarnya. Ya. You tidak berada pada levelnya hari ini. Nah, itu kalimat saya. Sebenarnya alam bawah sadari sudah mengatakan tidak percaya sebenarnya. Yang ada adalah cuma satu biasanya. Sulit cari uang. Nah, itu dia. Itu yang ada. Belief itu begitu. Sulit cari uang, sulit bekerja hari ini, saingan berat. Ada yang mengatakan adalah sekarang pelanggan tuh sepi, contoh begitu. Jadi ada something di dalam otaknya ini, dia mencoba untuk mencari. Ini poin yang kedua sebenarnya. Udah tidak percaya, okay? Dia mampu. Yang kedua dia mencoba untuk mencari alasan. Dia akan menarik macam-macam alasan. Ini penyebab kedua nih Pak Ibu. Ya. Untuk membenarkan poin pertama itu tadi, bahwa dia tidak mampu. Contoh ada seorang dia bisnis dia buka dengan di PTC sana, oke? Dia mengatakan sekarang sudah sepi Pak, orangnya itu saja Pak. Itu dia. Sehingga sulit sekarang ini. Jazakallah Pak. Miss Ranto Wijoyo, jazakallah Pak Ranto Wijoyo, dalam bintang juga. Jazakallah, barakallah atas apa yang Bapak berikan. Oke, ini sebuah penghormatan bagi saya pada pagi hari ini kalau tunjukkan tanda star bintang pada saya Bapak Ibu. Ya. Ini poin pertama. Ya, yang poin pertama tadi apa? Tidak percaya. Yang kedua ada dia akan mencoba menarik, mencari alasan untuk memperkuat poin pertama tadi. Contoh tadi malam saya diskusi, ya kenapa? Kok turun sekarang? Iya, soalnya sekarang ini. Jadi dia mengatakan, sekarang sudah sepi. Tapi masih buka nggak? Masih Pak. Nah, oke. Tapi sudah sepi. Udah jalan 3 tahun. Nah, dia mencoba mencari alasan-alasan atas keadaan yang terjadi. Berbeda dengan orang berhasil, saya buka dengan you sebenarnya Pak Ibu. Ya. Dia percaya dan dia akan mencari jalan. Paham nggak ini? Ini babnya beda sebenarnya. Kita bicara tentang penyebabnya dulu. Penyebab ataupun kesalahan-kesalahan, penyebab kesulitan seorang. Kenapa kesulit mencapai angka tadi? Karena itu tadi. Ya. Sebab pada dirinya sudah muncul itu, tidak percaya sebenarnya, alam bawah sadar saya mengatakannya. Ya. Kalau murid cuma mengatakan, saya percaya kok, saya mungkin kok, tapi tindakannya itu tidak menunjukkan kepercayaan itu tadi sebenarnya. Yang kedua ditambah lagi dengan ada rasa bahwa dia akan mencoba mencari alasan tadi. Alasan pertama alasan pandemi, contoh itu alasan muncul dengan dia. Ekonomi yang jatuh, contoh begitu. Ya. Akan muncul ribuan checklist alasan. Siapa paham kira-kira apa yang saya katakan pada pagi hari ini? Ini paham kan nih Pak Ibu? Ya. Sementara seseorang, ya, kalau ngikutin alasan, sebenarnya memang mudah cari alasan dan paling mudah cari alasan, kata dengan dia. Hidup paling enak di dunia hari ini cari alasan dan menyalahkan orang lain. Nah, itu dia. Itulah poin ketiga sebenarnya saya buka dengan you. Poin ketiga hari ini adalah kenapa saya mengatakan kenapa tidak juga sulit seorang mencapai untuk angka 10 juta per bulan, yang itu sebenarnya adalah apa ya? Saya mengatakan apa sih masalahnya gitu loh maksudnya itu. Ya. Sebab poin ketiga saya mengatakan dia mencoba untuk saya mengatakan adalah menyalahkan orang lain. Menyalahkan negara, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan keadaan, menyalahkan corona. Semua salah. Dan dia hanya paling benar.
Siapa paham kira-kira apa yang sampai pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Ini baru 3 poin ini saya katakan Anda. Sehingga kalau ini terjadi dalam mentality hidup you, ya saya katakan dengan beliau, bukan dengan you lah. You semua di sini sudah hebat-hebat semua saya katakan. Oke. You mungkin sudah ratusan juta per bulan, insyaallah saya katakan. Ya amin sedikit lah, saya doakan kok. Ya, saya bicara dengan Anda yang hari ini lah. Saya bicara yang tadi malam, ya. Jadi jadi bahasa bukan gini, saya ingin membantu sebenarnya karena saya tahu mereka ada value yang mereka miliki. Satu adalah suka begitu. Kalau ada value dimiliki dia akan layak. Ya contoh ke kelas kita ada orang yang dia mampu jadi hafiz, ya, maka dia kan punya value yang lebih. Contoh begitu, hafiz 30 juz. Ya, maka saya katakan adalah pada saat itu maka kita akan berikan value lebih lagi pada beliau. Nah ini juga tadi malam juga gitu, ada berapa orang ya, dia datang minta ketemu, saya minta ketemu karena satu ada prestasi, ada nilai dimiliki oleh mereka yang saya pikir saya ingin membantu dia lebih dalam lagi. Ya karena saya sangat happy karena orang kalau ada value itu Bapak Ibu, maka rezeki itu akan mudah datang. Kalau you punya something, you punya nilai pada diri you, yang nilai tadi you pertahankan itu dan you komitmen dan you tunjukin nilai itu, saya katakan itulah makna saya mengatakan adalah wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin wa fasaturaduna alimul ghaibi wa syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah itu dia, itu ayat panjang itu saya katakan, sangat begitu hafal dan ayat itu. Kata kuncinya adalah kalau you bekerja dengan benar, you tunjukin prestasi you, maka Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat pekerjaan you tadi. Dan pada saat keberkahan itu akan datang, saya mengatakan, dan akan banyak lagi rezeki yang datang. Nah, saya terpanggil itu, ya, dan Allah takdirkan untuk itu tadi malam, dan saya tanya dengan beliau. Tapi sebelum saya membantu beliau untuk merubah angka tadi, saya mau tanya dulu apa yang ada dalam pikiran beliau. Kenapa BCQ selama ini seperti ini terus? Sebab dia harus menyadari, you paham nggak nih Pak Ibu? Kenapa saya buka tema ini pada pagi hari ini? Ya, saya ingin you menyadari sebenarnya bahwa you mampu mencapai itu kok. Tetapi you sendiri yang mengatakan tidak bisa. You yang sini mencoba mencari alasan, di sini mencoba mencari cara dan menguatkan alasan tadi. Sehingga akhirnya ada sebuah pembenaran pada diri you bahwa ya saya nggak mungkin kok dapat angka itu, contoh begitu. Padahal sebenarnya apa sih yang tidak mungkin bagi Allah sebenarnya, apalagi kalau saya katakan you sujud banyak, contoh begitu. Masalah you sendiri yang mengatakan tidak mampu, itu problemnya. Ini yang kenapa sesi pada pagi hari ini bagi saya adalah perlu saya push sebenarnya. Kalau you paham. Dan inilah menjadi penyebab utama. You nggak usah menyalahkan orang lain, karena memang kan begitu. Yang saya temui adalah salahkan negara, salahkan ini, semua disalahkan. Dan dia merasa paling benar sendiri. You kalau menyalahkan orang lain, Mbak Ibu, menyalahkan negara lah, pemerintah lah, presiden lah, ya, Joe Biden lah sekarang, Donald Trump yang salah, semuanya salah. Ya, atau ada misalnya siapapun yang salah lah. Ayo coba cari kesalahan-kesalahan, yang paling benar. Itulah saya mengatakan menjadi penyebab sebenarnya kenapa tidak pernah berkembang. Kenapa tidak pernah mencapai angka 10 juta per bulan yang diharapkan sebenarnya. Sebab otak ini dia cenderung untuk menghindar dia cenderung tidak mau untuk menyalahkan dirinya, tapi dia melempar ke orang lain. Sementara orang-orang sukses yang saya temui, yang hari ini justru buat miliaran rupiah setiap bulan, tahu. Saya bicara 10 juta lagi, Ibu, miliaran rupiah. Ya. Saya di grup dengan mentor saya, ya. Itu adalah grup mentorship yang bisa masuk di situ. Itu mereka yang punya levelnya itulah harus 1 miliar ke atas setiap bulan. Kalau tidak tembus angka itu, you tidak bisa masuk dalam klub itu tadi. Dan orang-orang di dalam itu adalah rendah hati, selalu improve diri mereka, orang-orang yang banyak bersyukur yang saya temui, infak dan zakat mereka jalan terus. You bayangin, jadi kalau berada di dalam grup itu Pak Ibu saya katakan, Bu, cuma untuk masuk pada klub itu, oke? Pada circle itu memang tidak mudah. Ya. Itu dia. You paham deh saya katakan. You paham gak ini?
Ya, saya cerita apa, cerita tentang kaos pula lagi. Kaos itu gampang Bapak Ibu. Hari ini YouTube buat cuan gila-gilaan, saya mengatakan. Lebih daripada kaos saya akan dapatkan lebih banyak lagi nanti. Itu dia. Betul. Saya bicara pada pagi hari ini benar-benar something saya katakan, kenapa ya masih banyak orang cara berpikir begini? Ya, itu 3 poin. Yang poin yang keempat, kita tahu nggak kenapa penghalang? Ya, sudah ada 3 poin itu tadi, ya, ditambah yang keempat ini, yang paling parah. Apa itu yang keempat? Saya mengatakan, siapa mau tahu? Siapa mau tahu poin yang keempat? Penghalang seseorang untuk dia bisa tembus, ya Pak, atau penyebab sulitnya dia mencapai 10 juta pertama deh, saya mengatakan Anda. Siapa mau? Coba komen mau dulu. Saya akan sharing ini pada pagi hari ini sebelum kita selesaikan ya. Sebabnya hari Monday ini adalah hari yang punya energi. Ya, kalau you ada ilmu saya katakan dengan you sebenarnya. Hari Monday ini pagi, siang, sore, malam you bisa buat duit tahu. Ya. Kenapa? Karena pagi market Indonesia, ya, market Malaysia, kalau saya buat begitu, nanti malam market US. Jadi kalau pagi, siang, sore bisa buat duit, malam you buat duit lagi coba. Karena malam market US akan buka. Contoh begitu. Dan ini juga mengalir. Kayak kemarin saya dengan mentor saya, ditunjukin simple dengan dia semalam 30 menit. 30 menit 10 juta. You rasa? Kalau setiap hari you buat seperti itu dengan strategi yang tepat, formula yang tepat, itulah kenapa saya ajarkan. Itulah poin ketiga sebenarnya, poin keempat. Ya. Poin keempat saya mengatakan kesulitan mereka. Kenapa penyebab mereka sulit mencapai adalah karena mereka tidak ada ilmu. Mereka banyak saya temui kita di malam itu adalah dia mencoba buat sesuatu itu dengan pikirannya sendiri. Dengan apa yang dia tahu. Padahal saya mengatakan terlalu banyak yang you tidak tahu, bahwa you tidak tahu sebenarnya. Terlalu banyak dalam hidup you yang you tidak sadar sebenarnya bahwa you tidak tahu, bahwa you tidak tahu. Nah itu dia. Yang you tahu adalah saya mengatakan tadi, ya, ngeluh sana ngeluh sini, ya, tapi tidak ada ilmu. Itulah poin keempat sebenarnya. Ya. Kalau paham. Ya. Ini poin penting saya buka dengan ini sebenarnya adalah poin ketiga adalah menyalahkan orang lain. Dan dia paling benar sendiri. Nah, itu poin ketiga. Dia poin ketiga itu apa? Ya. Poin keempat ada tadi apa? Tidak ada ilmu. Ya. Dia mencoba buat sendiri, tindakan sendiri. Kerjakan sendiri, lakukan sendiri. Mulai sendiri. Nabrak dinding sendiri. Nah itu dia. Dia tidak tahu sebenarnya apa dikerjakan. Apa strategi yang tepat. Bagaimana cara masuk market. Contoh begitu. Bagaimana cara mengembangkan bisnis yang ada. Yang selalu dibuat alasan kadang-kadang adalah nggak ada modal. Bapak Ibu. Saya ada seorang murid yang kata dengan you. Dia hanya seorang jual bawang saja. Kalau dengar cerita ini. Jual bawang. Dan dia tinggal di sebuah tempat ya di Sumatera sana. Yang kebetulan pada saat roadshow kemarin saya tempat mampir. Oke. Jualan bawang udah 3 tahun. 3 tahun jualan bawang. Saya tanya dengan dia hasil akhirnya apa? Sama tadi malam juga gitu. Terus saya tanya dengan Anda di hari ini. Berapa orang di antara Anda sebenarnya ketika you menjalankan bisnis atau buat sesuatu, you jualan ini bisnis, di akhir bulan itu tiba-tiba rekening tetap kosong. Uangnya nggak ada. Siapa pernah merasakan begitu? Coba komen I dulu kira-kira. Saya mau tahu ini. Berapa orang di antara pernah merasakan begitu? Nah ini saya dulu masalahnya. Tadi malam juga begitu. Saya tanya dengan you. You buat bisnis, oke. Pertanyaan setting itu gue dapat sekian bulan, setiap bulan sekian. Karena 15 juta. Saya tanya, ada nggak duitnya? Nggak ada Pak. Terus kemana? Ya itulah saya juga nggak tahu kemana kata beliau. Itu menunjukkan bahwa ya, you menjalankan bisnis tanpa ilmu. Inilah penyebab saya mengatakan, you buat sesuatu tidak ada knowledge yang benar. Pertama kalau bisnis, you tidak tahu apa itu bisnis. Hanya merasa sok tahu. Pokoknya jualan aja, penting dapat duit. Yang kedua saya mengatakan, you tidak tahu cara menarik pelanggan itu seperti apa. You tidak tahu cara memanage keuangan. Dan banyak lagi yang lain saya mengatakan sebenarnya. Yang you tidak tahu, you tidak tahu. Ini yang saya temui lah, bukan you lah maksudnya. Tapi yang saya katakan tadi, mereka tadi malam ketemu dengan saya, bahkan yang di Sumatera juga begitu.
3 tahun dia buat jualan bawang. Bawang loh ya, bawang. Kita bawang. Meracang di pasar. Ya. Berapa orang hari ini cuma jualan begitu dan dia tidak sadar. Ya. Saya tanya itu akhirnya. Dia ngambil di mana? Ngambil di sini. Harga berapa sekian. Jadi kata kuncinya adalah dia udah ngambil dan 3 tahun tadi. Dan pada saat dia 3 tahun jalan kaki tidak ada duit. Begitu duduk sebentar aja dengan saya buka dengan dia. Something yang dia tidak tahu. Di antaranya adalah, sampai saya katakan, you tahu nggak bahwa sebenarnya apa yang you lakukan? Itu marginnya ini, keuntungan ini, itu 72% gitu dengan dia. Oh iya toh? Kaget dia. Nah, itu salah satu akhir pendidikan Bapak Ibu. Ini bukti orang tidak punya ilmu ini. Oke. Kalau you mau komitmen, saya katakan buat begini, begini. Peng. Dan setiap bulan report dengan saya. Siap komitmen? Oke. Lakukan. Sebulan kemudian, dari yang dia awal tidak megang duit itu, nggak jelas duitnya. Sebulan kemudian dia bisa pegang 5 juta. Direport dengan saya, alhamdulillah. Oh ternyata, di akhirnya apa? Dia tahu di mana bocornya dia. Nah ini dia, ini bisnis bocor ini. Kalau punya jangkaan bisnis selama ini bocor, bisnis, contoh begitu. Nah ini dia. Ini sisi lain yang saya katakan dengan Anda ya. Contoh bisnis. Kalau investasi kadang-kadang kan kalau nggak tepat, akhirnya apa? Kena bodong. Itu doang sebenarnya. Uangnya hangus, hilang begitu doang. Hanyut entah kemana. Nah, jadi seorang infaker. Nah, ya kalau nginfak, tapi dongkol sebenarnya. Karuan kita infak. Kalau kita infak karuan. Kita keluarkan sesuatu, kita bayar yatim piatu dan duafa dan fakir miskin. Itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau investasi, enggak ada pengembalian, bukan infak lagi itu. Kepaksa. Sakit hati. Infak yang terpaksa namanya itu. Karena kebodohan. Tidak ada ilmu. Ini penyebab keempat tahu. Ya. Betapa banyak saya temui. Ya, saya nggak tahu you lah. Itulah kenapa saya katakan dengan Anda. Sampai hari ini kita ada kelas. Kita ada educate, learning. Tentang how to make money. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang halal. Dengan cara yang aman. Dengan formula yang tepat. Itulah kenapa sampai hari ini pun saya bikin kelas untuk membantu Anda untuk buat step by step. Itulah tadi murid-murid saya hari ini. Dalam waktu sekian bulan dapat 10 juta, ada 3 juta, ada 8 juta, ada 100 juta, ada 1 miliar. Why saya mengatakan dengan Anda, ya, bahwa sebenarnya tidak sulit kok mencapai itu, tapi yang sulit diri Anda sebenarnya. Kenapa? Karena Anda mempertahankan poin yang keempat tadi. Tidak mau belajar masuk kelas. Maka bagi Anda yang hari ini, yang memang ada sebuah kesadaran individual pada diri Anda. Bahwa saya hari ini sudah sekian tahun saya berbisnis, sekian tahun saya hidup di dunia ini, Allah berikan peluang, contoh begitu. Ya. Tapi kenapa berat sekali mencapai 10 juta? Apakah saya termasuk orang menyalahkan orang lain? Coba you lihat tadi saya katakan. Dan orang sekeliling Anda seperti itu. Kalau ada seperti dia, kayak kirim salam dengan dia. Kirim salam brother gitu. Dan bilang dengan dia, tobat gitu. Tobat hari ini. Ini nih, ada video ini. Dan bilang dengan dia, tuh nanti masuk kelas, saya daftar di mauchan.com. Punya kustodi. Ya, daftar masuk kelas. Hari Selasa ada kelas gratis untuk you. Contoh katakan dengan dia begitu. Untuk membantu hidup you. Katakan, kalau you bicara dengan orang sekeliling tadi, yang ada orang, coba lihat kiri kanan. You ada nggak? Siapa kira-kira orang tadi? You bicara dengan dia, ya, dengan sungguh-sungguh cara dengan dia. Katakan dengan dia bahwa memang you mau ngerubah hidup nggak? Contoh begitu. Bapak Ibu, saya buka dengan sebenarnya. Hidup cuma sekali doang, Bapak Ibu. Nggak haram juga kok you menjadi miliarder sebenarnya. Saya belum lagi ketemu ayat dan hadis yang mengatakan haram untuk mengejar dunia. Itu nggak ada. Buktinya, Nabi Sulaiman Allah beri lebih. Apapun, belum mendapatkan sesuatu yang tidak dapat oleh manusia lain di dunia ini. Tapi dia menjadi manusia yang bersyukur. Ada juga Korun,
Diberikan lebih. Dulu dia nggak ada apa-apa. Ceritanya kan gitu. Kemudian diminta kepada Nabi. Nabi apa? Nabi Musa, Nabi siapa itu? Ya, dia ngeluh akhirnya apa? Allah beri sampai dia punya hartanya banyak, tapi lupa dengan Allah SWT. Kenapa contoh sosok ini Allah munculkan di Al-Quran sebenarnya? Supaya saya dan kita semua hari ini bisa mengambil hikmah bahwa Allah yang memberikan rezeki sebenarnya harus menjadikan kita semakin kita banyak sujud. Itu bahasa mudahnya. Semakin banyak tunduk. Itu bahasa mudahnya. Semakin terus kita improve. Learning. Paham kan Bapak Ibu? Jadi sebenarnya kalau hari ini belum juga mencapai something, amount yang pantas untuk dalam hidup you, contoh begitu, yang akan bermanfaat untuk anak-anak you, untuk keluarga, yang you hari ini sedang struggle hidup you untuk mengejar sesuatu yang tanpa dikejar. Masalah cuma satu aja. Ya. Tidak mau masuk kelas belajar. Ilmu tidak ada. Kalau paham deh. Kalau yang ready saya kasih tahu. Sebab ini saya alamin dulu sebenarnya. Saya punya ego yang besar, saya katakan, dan menjerat leher saya selama 10 tahun. Saya berhenti belajar pada saat itu. Dan alhamdulillah hari ini, satu yang saya pegang hari ini, ketika saya stop learning, maka income saya akan stop. Itu aja ukuran saat ini. Jadi cara untuk menghentikan income seorang cuma mudah kok. Ya, bawa dia untuk berhenti belajar. Maka income akan berhenti. Karena Allah sudah sediakan kok sebenarnya. Sudah sediakan di atas dunia ini. Apalagi kita tinggal di negara gemah lipah roh jenawi. Nah gitu ya. Nah, sampai saya bahas tentang benar tak salah. Yang langit kita terlalu tinggi, tapi kita tebang terlalu rendah. Nah, itu kata seorang tokoh nasional, Pak Anies Mata, yang saya dengar kalimatnya begitu. Saya menarik juga ini kalimatnya. Boleh juga lah, saya kutip kredit untuk beliau. Why saya mengatakan? Karena memang hidup kita hari ini adalah hidup dengan potensi yang sangat besar sebenarnya. Tapi Anda sendiri yang menghalangi kadang-kadang untuk bisa mencapai angka tadi. Karena penghalang-penghalang tadi. Dan yang terakhir saya mengatakan, penyebab kenapa sulit seorang mencapai 10 juta pertama, ya sudah nggak ada ilmu. Okay. Yang kelima saya mengatakan penyebab adalah cuma sederhana, yaitu tidak ada orang yang meng-guide you mencapai itu. Bahasa mudah itu tidak ada guru. You lebih suka belajar di Google, belajar di YouTube, belajar di toko buku. Itu dia penyebabnya. Bapak Ibu, kalau you belajar di 3 tempat ini, saya mengatakan, saya garansi, mestinya tetangga you udah jadi miliarder duluan. Sudah jadi miliarder duluan. Dia terlalu mengandalkan, Allah ini gue bisa belajar di buku kok. Lihat di Google lo banyak yang gratis. Ngapa ikut kelas-kelas begituan? Nah itulah masalah you. You kalau dapat ilmu gratis, belajar di Google gratis, hasilnya gratis juga, tahu nggak? Karena saya banyak nemukan orang hari ini, Allah belajar gitu udah bayar. Di Google ya gratis semua. You masuk ke Google, tanya dengan Google, you belajar dengan dia, dan semua gratis. Saya mengatakan, hasilnya juga zong. Gratis kan sama dengan zong, betul? Hasil juga zong. Masih mending kita buat kelas Live Academy melalui Zoom. Gratis kita berikan, tapi value-nya tinggi. Itulah kenapa murid-murid kami alhamdulillah hari ini, dia buat masuk kelas, belajar. Kita bimbing selama 6 bulan, hasilnya gila-gilaan. Paham ini Pak Ibu? Dia tidak belajar di Google. Karena mereka tahu, apa yang saya ajarkan di Google nggak ada masalahnya. Google nggak ngajarkan secara bertahap. Semua diberikan di Google gratis, maka zong semua. Akhirnya income-nya zong juga jadinya. Halo? Siapa mulai pada pagi hari ini ada rasa keterbukaan coba dalam hidup you, coba kira-kira. Coba komen ada, coba gitu. Terbuka nggak pikiran you kira-kira apa yang saya sampaikan dari pagi hari ini? Oke nggak menurut you kira-kira Pak Ibu? Coba komen oke dulu. Coba komen oke dulu. Kalau oke, coba komen oke. Sebab setiap pagi ini butuh energi dari Anda sebenarnya. Saya kasihan lah kalau seseorang dalam hidupnya masih terkial-kial. Coba terkial-kial Pak Ibu. Terkial-kial di dalam buat income setiap pagi kok sulit amat.
Kalaupun jalankan, terpaksa jalankan multi level, cari orang sana, cari orang sini. Nggak salah multi level ya, saya nggak nyalakan multi level. Multi level oke kok, saya katakan dengan you sebenarnya. Tapi kalau you sudah buat multi level setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak juga dapat passive income, ya. Pada saat you tidak punya jaringan, tidak berkembang, income juga berhenti, itu yang salah sebenarnya. Para multimiliarder pikir dia kaya dari multi level, kan enggak. Atau ada formulanya lagi. Insya Allah next saya akan coba share dengan you lah. Apa strategi yang you lakukan kalau you jalankan bisnis seperti itu? Apa target you sebenarnya di situ? Ini secara alami dulu Pak Ibu. Saya puluhan tahun sudah nyoba macam-macam multi level pun gagal juga jadinya. Kenapa? Karena saya tidak ketemu mentor yang tepat pada saat itu. Nggak ada orang yang menggat dengan tepat. Dan saya tidak tahu apa yang dikerjakan. Yang tahu cuma apa? Nyari orang. Begitu orangnya habis sudah. Padahal orangnya nggak habis-habis ternyata. Tapi ketika saya ngomong baru ngomong nah sudah orang udah lari duluan. Saya tanya dengan you hari ini. Ya berapa orang ketika bicara tentang multi level orang udah lari duluan. Itu diantaranya. Ya, tidak salah ya. Masalahnya tidak tahu caranya, tidak tahu strategi jalankan itu. Nah, ini yang akan saya bantu bagi mereka yang ready lah saya katakan. Apalagi kita hari ini adalah zaman digital, zaman teknologi. Hidup manusia itu hampir 100% itu hanya melalui handphone hari ini Bapak Ibu. Bahasanya adalah hidupnya apa yang ada di tangannya hari ini. You jalankan apa yang ada di tangan you hari ini Bapak Ibu saya katakan. Ya. Maka hidupnya akan mudah insya Allah. Ini saya lakukan masalahnya. Itulah kenapa saya bantu murid-murid saya dalam kelas kita. Oke, brother sister, jazakallah sekali ucapan Anda kepada Anda yang telah mengirim tanda bintang, Anda yang juga telah komen di situ, pada Anda yang juga telah memberikan share video ini. Saya ucapkan jazakallah kepada Anda semuanya yang telah melakukan sharing-sharing, tanda bintang juga begitu setiap pagi. Okay. Semoga Allah mudahkan dan jadikan hari Monday ini sebagai hari untuk bikin cuan. Okay. Money day. Buat cuan lah setiap hari. Okay. Insya siang kita akan jumpa di dalam sesi Q&A. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada Anda yang tadi malam sudah hadir, kemarin maksudnya, di dalam kelas seharian. Dari pagi sampai sore, luar biasa energi Anda, hampir 300-an orang yang hadir di situ. Saya sangat excited melihat diri you. Dan saya tahu di antara Anda banyak yang buat pertanyaan-pertanyaan, ini segala macam, bagaimana caranya. Don't worry, siang nanti jumpa dengan saya. Siang nanti, jumpa dengan saya jam 12:30. You akan tanya apapun juga silakan. Mungkin banyak-banyak mengganjal. Jazakallah kepada Lasmi Bintang yang telah memberikan tanda bintang juga. Jazakallah. Siang nanti jam 12:30 kita lagi live di seperti ini. Siapkan pertanyaan juga Pak kira-kira. Ketika ada pulang untuk bertanya, dan ini gratis tahu Bapak Ibu. You malas bertanya sama dalam hidup you hari ini. You coba buat sendiri. Ya. Dan you akhirnya ragu-ragu dengan keputusan you. Itu kan berbahaya dalam hidup you. Banyak orang hari ini hilang miliaran rupiah duitnya dia gara-gara salah membuat keputusan. Salah dan membuat keputusan. Apa yang mesti dikerjakan dulu dengan baik dengan dia. Dia merasa memutuskan sendiri, pikiran sendiri. Padahal saya mengatakan, kalau you orang yang merendah hati, minta second opinion pada orang lain, yang pada mereka yang sudah expert apalagi, saya katakan dengan you, maka itu akan memudahkan yang ambil keputusan. Oh iya, supaya apa? Supaya jangan lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan dengan dia. Itulah gunanya mentor, itulah gunanya coach. Dan sesi ini saya berikan dengan Anda nanti siang. Nilainya mahal tahu. Saya bersyukur dengan hanya sesi Q&A saja, tanya jawab begini saya katakan. Konsultasi gratis saya mengatakan dengan you. Siang saya berikan itu. Berapa banyak kemana orang yang akhirnya nggak jadi kehilangan uang. Sebab kenapa? Dia ngambil keputusan yang tepat akhirnya. Ada seorang pada saat dia mau invest sesuatu bisnis, investasi, untung ditanya dengan dia di grup, Coach, kalau gimana Coach? Ada gitu. Saya katakan, gini. Akhirnya apa? Untung Coach, baru nih siang ini katanya mau transfer. Siang ini mau transfer, saya kata beliau. Tapi dengar begini saya mundur sekarang. Coba dia bayangkan. Kalau dia nggak tanya itu, dia sudah keluar tuh duit, habis sudah ratusan juta. Alhamdulillah, terima kasih kata beliau. Dibayangin coba. Sebab pada satu orang tadi dia menggunakan nama saya.
Tapi saya dapat clarify, saya jelaskan, saya tidak terima dana begituan. Saya ada transfer knowledge. Karena sangat tertarik. Ya, karena saya tahu beberapa orang sebenarnya yang punya uang lebih hari ini. Dia malas untuk belajar. Saya tidak terima dana seperti itu karena saya tidak punya sertifikasi. Saya baru akan terima nanti kalau saya punya sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi, yang itu adalah dapat sertifikat dari OJK, baru saya boleh collect dana publik untuk saya kelola. Sekarang saya masih punya sertifikasi namanya WPPE untuk transfer knowledge, mengajar. Itu sertifikat saya baru yang ada. Kali paham. Apalagi yang tidak punya sertifikasi untuk menarik. Wah, itu kan habis. Sebab kalau sudah sertifikasi, nanti OJK akan melihat dana itu tadi. Benar nggak kelola dengan cara benar. Nah, itu dia kali paham. Tidak sembarangan Pak Ibu hari ini sebenarnya. Oke. So, itu dulu. Nah, sesi saya sudah lebih dengan Anda pada pagi hari ini. Ya, bonusnya banyak untuk Anda sebenarnya. Semoga bermanfaat benar apa yang sampaikan. Penuh energi, penuh kekuatan. Jangan pernah putus asa. Buang tadi banyak kesalahan. Coba checklist lagi apa saja kesalahan ataupun penghalang ataupun hal salah yang telah you buat selama ini. Dan jangan ulang kesalahan itu lagi Pak Ibu. Change today. Ya, hidup sebentar lagi udah mau mati kok saya katakan. Insyaallah. Ya. Jatah hidup manusia cuma 60-70 tahun. Habis itu nggak tahu ngapain. Kalau lebih 80 tahun itu bonus. Kenapa you tidak buat do the best today? Ya. Kalau sadar dengan cepat, dia akan mudah. Andai kan sadar 10 tahun, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sudah cepat jadi miliarder. Problem orang dia tidak sadarnya agak terlambat. Kisah dulu terlambat 15 tahun. Itu kata kuncinya. Khair jazakallah untuk Anda semua. Sukses untuk Anda semua. Salam Tuhan selalu. Dan jazakallah kepada Agus Hadi yang berikan tanda bintang terakhir. Dan siapa memberi tanda bintang, saya ucapkan jazakallah dengan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.